Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Belandana dengan NIM A12 2022 06863 akan mempresentasikan hasil review saya pada jurnal perancangan sistem aplikasi Salesforce Automation berbasis web dengan metode Extreme Programming studi kasus pada PT Surya Donasin Group yang dibuat atau ditulis oleh Rolis Zai, Muhammad Bagus Satria Junianto dari Universitas Pamelang, Tenggarang Selatan, Banten. Pada pendahuluan, seorang sales mempunyai tugas untuk memasarkan produk atau jasa yang sudah ada dan menawarkan langsung kepada target marketnya sampai terwujudnya proses penjualan hingga transaksi penjualan berakhir. Dengan pentingnya peranan sales bagi perusahaan, maka kinerja sales harus diperhatikan meliputi efisiensi akan kinerja, pekerjaan sales dan informasi data hasil penjualan sales di lapangan. PT Surya Donasin Group merupakan perusahaan distributor yang memerlukan barang dan minuman ke toko yang menyalurkan barang dan minuman ke toko-toko dan market. Produk yang dijual dengan beraneka ragam variasi produk. Dalam melakukan transaksi sales masih menggunakan metode manual dengan cara mencatat pesanan pelanggan pada buku surat pesanan. Pekerjaan operator bagian penginputan pesanan juga tidak efektif karena harus menunggu sales untuk menginput data pesanan pelanggan. SFA atau Salesforce Automation adalah sebuah aplikasi software yang dirancang untuk membantu tugas-tugas tertentu supaya penjualan di perusahaan menjadi lebih sederhana, mudah, dan cepat. SFA adalah salah satu solusi dalam membantu Salesforce untuk melakukan tugas repetitif sehingga mempercepat terjadinya close deal. Metode penelitian. Dalam pengembangan perangkat lunak terdapat beberapa pendekatan atau metode yang digunakan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah Extreme Programming untuk membuat aplikasi Salesforce Automation. Pada tahapan pertama yaitu planning. Tahapan ini dimulai dengan mendengarkan kumpulan kebutuhan aktivitas suatu sistem yang memungkinkan pengguna memahami proses bisnis untuk sistem dan mendapatkan gambaran yang jelas. Dalam pembuatan aplikasi Salesforce pada tahapan ini dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang timbul pada sistem yang sedang berjalan. Kemudian dilakukan analisa kebutuhan pengguna terhadap sistem yang dibuat. Tahap kedua yaitu desain. Tahap ini dilakukan pembuatan pemodelan sistem berdasarkan hasil analisa kebutuhan yang didapatkan. Pemodelan sistem yang digunakan adalah metode UML yang terdiri dari diagram, use case diagram, activity diagram, component diagram, dan deployment diagram. Sedangkan untuk pemodelan basis data menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram dan Logical Record Structure atau LRS. Untuk tahap kedua yaitu coding. Tahapan ini merupakan implementasi dari perancangan model sistem yang telah dibuat ke dalam kode program yang menghasilkan prototipe dari perangkat lunak. Dalam pembuatan aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dikombinasikan dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk implementasi basis data menggunakan database management system MySQL. Untuk tahap selanjutnya yaitu testing. Tahapan ini adalah tahapan pengujian terhadap aplikasi yang sudah dibangun. Pada tahapan ini ditentukan oleh pengguna sistem dan berfokus pada fitur dan fungsionalitas dari keseluruhan sistem, kemudian ditinjau oleh pengguna sistem. Metode yang digunakan dalam melakukan pengujian terhadap aplikasi SFA adalah black box testing dengan melakukan pengujian terhadap masukan dan keluaran yang dihasilkan sistem.
Dan yang terakhir ada software increment atau peningkatan perangkat lunak. Tahapan ini merupakan tahapan pengembangan sistem yang sudah dibuat secara bertahap yang dilakukan setelah sistem diterapkan dalam organisasi dengan menambahkan layanan atau konten yang mengakibatkan tambahnya kemampuan fungsionalitas dari sistem. Untuk pembahasan dan hasil, yang pertama, analisa sistem berjalan. Pada flowchart, analisa sistem berjalan menjelaskan proses karyawan melakukan interaksi berdasarkan sistem yang sudah berjalan di perusahaan. Berdasarkan analisa sistem yang berjalan, sales akan melakukan pemesanan dengan cara membuat pemesanan dan mencatat pemesanan yang akan sudah dilakukan. Pemesanan sales tersebut akan ditujukan pada admin yang akan menerima pesanan sales tersebut. Setelah menerima pesanan sales, admin akan memeriksa secara manual pemesanan sales dan akan dilakukan proses validasi oleh admin. Jika proses pemeriksaan tidak ada masalah, maka admin akan melakukan perhitungan pesanan dan membuat bukti pesanan. Pada tahap akhir dari pesanan sales, admin akan memberikan surat yang dinyatakan setuju oleh admin kepada sales yang sudah melakukan pemesanan. Jika sales salah dalam melakukan pemesanan dan terjadi masalah yang berupa adanya ketidaksesuaian pesanan, maka sales akan melakukan pemesanan ulang terhadap pelanggan dan produk-produk yang sama. Untuk analisa sistem usulan, berdasarkan analisa sistem usulan menjelaskan proses kerja sistem yang sudah dikembangkan oleh penulis. Pada sistem usulan, terdapat 3 aktor yang berinteraksi dalam sistem yang sudah dikembangkan. Sales akan memulai pesanan dengan memilih pelanggan, produk, pembayaran, dan jumlah pesanan. Setelah melakukan proses pemilihan, sales akan melakukan pesanan dan mengirim data pesanan. Sistem akan secara otomatis menghitung, mengecek, dan memvalidasi pesanan sales. Jika pesanan tidak dapat dilakukan, maka sistem akan mengarahkan sales kembali kepada proses pemilihan dan melakukan pemesanan ulang pada halaman pemesanan. Tetapi jika proses validasi berhasil, maka sistem akan mengirimkan data-data pesanan sales ke halaman interaksi pada admin. Admin akan menerima pesanan sales dan melakukan cek bukti pesanan yang nantinya akan dijadikan sebagai bukti pesanan pada pelanggan. Entity Relationship Diagram atau ERD adalah sekumpulan cara atau peralatan untuk mendeskripsikan data-data atau objek yang dibuat berdasarkan dan berasal dari dunia nyata, serta hubungannya antar entitas-entitas tersebut dengan menggunakan beberapa notasi. Di sini admin mengelola ke sales, dan sales aktivitasnya memilih pelanggan, kemudian pelanggan memilih produk, kemudian produk dari entitas produk proses pesanan ke pesanan. Admin mencetak pesanan. Use case diagram menjelaskan mengenai proses hak akses yang digunakan oleh pengguna untuk mengelola sistem yang dikembangkan. Pada gambar ini menggambarkan secara keseluruhan atau pengelompokan data berdasarkan kerangka dari sistem yang diusulkan. Jadi admin hanya bisa mengakses login, mengelola data sales, mengelola data produk, mengelola data pelanggan, mencetak pesanan, dan logout. Sementara sales dapat melakukan akses pada sistem hanya login, membuat pesanan, dan logout. Antar muka sistem. Pada gambar halaman login ini dijelaskan proses mengenai halaman login untuk semua pengguna dalam akses menggunakan sistem.
Pada gambar ini terdapat formulir yang digunakan untuk menginput data-data username dan password. Setelah pengguna menginput data tersebut dengan benar, maka pengguna akan menekan tombol login yang berwarna biru untuk memproses login. Pada gambar ini adalah gambar dashboard admin, berguna bagi admin dalam mengakses menu-menu yang akan mengarahkan admin untuk mengelola data-data di menu lain. Pada gambar ini terdapat menu-menu yang disediakan untuk memudahkan admin dalam mengakses halaman pengolahan data, dan admin akan mengelola data pada menu-menu tersebut. Pada gambar ini gambar penambahan data sales. Admin akan menginput data-data sales pada formulir yang tersedia. Lalu setelah melakukan penginputan, admin akan menyimpan data-data sales tersebut. Pada halaman data sales, kelola data sales menjelaskan proses admin mengelola data-data sales pada halaman admin. Pada gambar nambah produk, menjelaskan admin yang akan melakukan penginputan terhadap data-data produk dan menyimpan data-data tersebut. Pada gambar halaman data produk, ini adalah proses penambahan data produk dan data tabel untuk menampilkan data-data produk yang sudah dikelola oleh admin pada halaman tambah data produk. Pada gambar input data pelanggan, admin melakukan penginputan data melalui formulir yang disediakan. Admin akan menyimpan data pelanggan pada halaman tersebut. Pada gambar data pelanggan, pada gambar ini admin dapat mengelola data-data pelanggan. Pada gambar cetak pesanan, hasil cetak yang ditampilkan dan dibuat dalam bentuk format PDF. Tampilan hasil cetak di atas merupakan bukti pesanan sales dan akan menjadi surat pesanan sales. Pada gambar dashboard ini menjelaskan halaman yang akan diakses oleh sales untuk melakukan pemesanan pada halaman pemesanan. Di sini ada 3 fitur, yaitu ada profile, ada sales order, dan transaksi. Pada gambar penginputan order akan mengarahkan sales untuk mengakses halaman pesanan. Setelah masuk pada halaman pemesanan, sales akan melakukan pemesanan dengan cara memilih data produk, pelanggan, jumlah pesanan, dan metode pembayaran yang akan dilakukan. Setelah melakukan pemesanan, sales akan ditampilkan data-data pemesanan. Lalu sales akan menyimpan dan mengirim pesanan tersebut sehingga data pesanan akan muncul pada halaman pesanan dan dikelola oleh admin. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya sistem Salesforce Automation, di proses pencatatan manual tidak diperlukan lagi. Dengan adanya SFA, ini dapat mempercepat proses transaksi penjualan yang lebih efisien, dan dengan adanya sistem ini akan meminimalisir kesalahan dalam proses transaksi penjualan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.